Terbang dengan pesawat jet sangat aman. Tetapi perjalanan udara juga menjadi sangat andal karena kecelakaan sebelumnya mengantarkan peningkatan keselamatan yang penting. Dari tabrakan di udara, hingga kebakaran di dalam pesawat. Dikutip dari berbagai sumber, berikut, 6 kecelakaan pesawat terkenal ini memicu kemajuan teknologi besar dalam keselamatan penerbangan yang membuat perjalanan udara tetap rutin hingga saat ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan video berikut, ada baiknya jika kalian klik tombol like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Satu, Aloha Airlines Flight 243. Saat Aloha penerbangan 243, sebuah Boeing 737 berusia 19 tahun yang letih dalam perjalanan singkat dari Hilo, Hawaii, ke Honolulu pada ketinggian 24.000 kaki pada tanggal 28 April tahun 1988, sebagian besar badan pesawatnya meledak, menyisakan puluhan penumpang naik di udara terbuka. Ajaibnya, sisa pesawat bertahan cukup lama sehingga pilot bisa mendarat dengan selamat. Hanya satu orang, seorang pramugari yang tersapu keluar dari pesawat dan tewas. NTSB dipersalahkan atas kombinasi korosi dan kerusakan yang meluas. Hasil dari siklus tekanan berulang selama penerbangan lebih dari 89.000 pesawat. Sebagai tanggapan, FAA memulai program penelitian pesawat pada tahun 1991, yang memperketat persyaratan inspeksi dan perawatan untuk pesawat terbang dengan siklus tinggi dan penggunaan tinggi. 2. TWA Flight 800. Itu adalah mimpi terburuk semua orang, sebuah pesawat yang meledak di udara tanpa alasan yang jelas. Ledakan tanggal 17 Juli tahun 1996 dari TWA Flight 800, sebuah Boeing 747 yang baru saja lepas landas dari JFK menuju Paris, menewaskan semua 230 orang di dalamnya dan menimbulkan kontroversi besar. Setelah dengan susah payah menyusun kembali rongsokan, NTSB menepis kemungkinan serangan bom teroris atau rudal dan menyimpulkan bahwa asap di tangki bahan bakar sayap tengah pesawat yang hampir kosong telah menyala, kemungkinan besar setelah korsleting di bundel kawat menyebabkan percikan api. FAA sejak itu mengamanatkan perubahan untuk mengurangi percikan api dari kabel yang rusak dan sumber lainnya. Boeing, sementara itu, telah mengembangkan sistem inerting bahan bakar yang menyuntikkan gas nitrogen ke dalam tangki bahan bakar untuk mengurangi kemungkinan ledakan. Ini akan menginstal sistem di semua pesawat yang baru dibangun. Kit retrofit untuk Boeing dalam layanan juga akan tersedia. Tiga, Air France 447. Sekitar 3 jam dalam perjalanannya dari Rio ke Paris pada tanggal 1 Juni tahun 2009, Air France penerbangan 447, sebuah Airbus A330-200, menuju ke area aktivitas badai yang parah dan tidak pernah terdengar lagi. Dari ketinggian 38.000 kaki, pesawat memasuki aerodinamis sebelum terjun ke kedalaman Samudra Atlantik Selatan, menewaskan semua 228 orang di dalamnya. Beberapa hari kemudian, potongan-potongan reruntuhan terlihat mengambang di permukaan air, tetapi keberadaan sisa jet tetap menjadi misteri selama lebih dari 2 tahun, sebelum pencarian yang didanai swasta menemukan sebagian besar badan pesawat, korban, dan perekam kotak hitam. Dengan puing-puing yang sekarang ditemukan, bukti membuat para ahli menyimpulkan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh kegagalan pilot mengambil tindakan korektif untuk pulih dari kegagalan sistem. 4. Malaysia Airlines 370. Tidak ada panggilan Mayday atau tanda-tanda masalah ketika Malaysia Airlines Flight 370, sebuah Boeing 777 yang membawa 239 orang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing, menghilang dari layar radar pada tanggal 8 Maret tahun 2014. 8 tahun kemudian, itu masih menjadi misteri penerbangan yang paling menyakitkan. Pertanyaan terbesar, mengapa transponder pesawat tampaknya dinonaktifkan?
membuat jet hampir tidak terlihat karena mengubah arah dan menuju ke selatan, di mana beberapa ahli percaya itu terbang hingga 7 jam dengan autopilot sebelum kehabisan bahan bakar dan menabrak Samudera Hindia. Dengan tidak adanya bukti kuat dengan sedikit petunjuk dalam bentuk beberapa kapar teritip yang ditemukan di lepas pantai Afrika, banyak teori yang bersaing tentang apa yang terjadi telah muncul, dari hipoksia yang disebabkan oleh dekompresi cepat, hingga sabotase yang disengaja dari anggota awak atau penumpang. 5. Lion Air 610 dan Ethiopian Airlines 302. Pada tanggal 29 Oktober tahun 2018, Lion Air penerbangan 610, sebuah Boeing 737 MAX 8, jatuh ke Laut Jawa 13 menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Dalam minggu-minggu setelah kecelakaan itu, para pejabat menemukan penerbangan tujuan Pangkal Pinang mengalami masalah kontrol penerbangan terkait, sebagian dengan cacat pada sistem augmentasi karakteristik manuver (MCAS). Sistem tersebut secara keliru mendorong hidung pesawat ke bawah meskipun pilot telah berupaya sebaik mungkin untuk memperbaikinya. 5 bulan kemudian, Ethiopian Airlines 302 dalam perjalanan ke Nairobi, Kenya, dari Addis Ababa, Ethiopia jatuh hanya 6 menit setelah lepas landas. Investigasi mengungkapkan Boeing 737 MAX 8 mengalami nasib yang sama dengan penerbangan 610. Di antara dua kecelakaan itu, 346 orang tewas. Setelah dua insiden tersebut, FAA dan Boeing mengandangkan semua jet 737 MAX 8 untuk menyelidiki pesawat sepenuhnya, memperbaiki masalah kabel, memperbaiki sistem kontrol penerbangan, dan memungkinkan pilot menerima lebih banyak pelatihan di pesawat. 6. Sriwijaya Air Boeing 737.500. Penerbangan SJ-182 jatuh ke Laut Jawa pada tanggal 9 Januari tahun 2021 beberapa menit setelah lepas landas dari Jakarta, menewaskan semua penumpang. Dalam laporan akhir mereka, penyelidik menyalahkan beberapa faktor termasuk sistem throttle yang berulang kali rusak. Itu adalah kecelakaan udara besar ketiga di Indonesia dalam waktu 6 tahun. Penyelidik mengatakan pesawat, yang berusia 26 tahun, memiliki sistem throttle otomatis yang mengalami kerusakan sesaat setelah lepas landas. Hal itu menyebabkan jet miring tajam keluar jalur sebelum menukik 3.000 meter ke laut, kata Komite Keselamatan Transportasi Nasional, KNKT. Awak penerbangan sebelumnya telah mencatat sistem throttle tidak dapat digunakan, dan telah menerima perbaikan rutin, kata KNK. Kecelakaan Sriwijaya Air menggarisbawahi catatan keselamatan udara Indonesia yang suram, dengan 3 kecelakaan penerbangan komersial besar dalam beberapa tahun terakhir.